Kita semua tahu, hidup di negara ini sangatlah sampah. Gue gak habis pikir gimana caranya orang tua gue dan lu pada bisa survive di negara ini sampai sekarang. Yang dimana hidup di zaman sekarang yang serba mudah aja, orang-orang pada pengen kabur dari sini. Apalagi zaman dulu ya kan. Yang dimana ini membuat gue berpikir, gimana kalau kita hidup di dunia lain gitu. Di dunia anime misalnya. Pastikan seru tuh. Tapi setelah gue pikir-pikir, gak semua dunia anime itu bagus untuk dinikmati. Ada yang malah lebih buruk daripada jadi WNI. Maka dari itu, di sini gue bakal ngeranking dunia anime-anime mana aja yang gue rela jual ginjal gue buat masuk ke sana, dan mana yang malah gue lebih rela kena gagal ginjal daripada dimasukin ke sana. Sebelum mulai, di sini ada 4 peraturan. Pertama, lu nge-spawn di sana sebagai diri lu sendiri. Lu nggak punya kekuatan tersembunyi. Lu nggak OP. Ingat, lu bukanlah MC bro. Kedua, lu bisa pelajarin power system di dunianya, kayak chakra, curse energy, atau semacamnya. Tapi ingat, lu bukanlah MC bro. Jadi ya, lu bukan top 10 orang terkuat di dunia sana. Ketiga, semua animenya bakal gue ranking dalam 5 tier. Dimulai dari S tier, mimpi basah WNI. A tier, lebih baik dari bumi. B tier, basically bumi. C tier, kemungkinan lu cook. Dan D tier, hapus diri lu atau orang lain di dunia itu yang bakal ngehapus lu. Dan peraturan terakhir, like dan subscribe video ini biar gue makin semangat menghalus seperti ini lagi. Oke, let's go. Oke, pertama dunia Naruto. Dunia Naruto itu sebenarnya keren. Ada ninja, ada jurus, ada cakra. Tapi begitu lu masuk ke dalam dan ngeliat realitanya, lu bakal sadar satu hal. Lu kabur dari Indonesia hanya untuk nyasar ke Indonesia versi 2. Bayangin, lu udah senang masuk dunia anime favorit lu hanya untuk sadar ini tuh Indonesia, cuma beda skin doang. Literally sama, mulai dari pemimpin yang korup, Hokage ke-7 yang rivalnya malah jadi orang penting di desa, dan anaknya Hokage ke-7 juga malah deket dengan si rival pula. Ini nggak mungkin bisa jadi lebih buruk kan? Oke, tips pertama buat survive di dunia Naruto, berharap aja lu nggak spawn di desa yang ada Jinchurikinya. Kenapa? Karena kalau ada Jinchuriki di desa lu, selamat. Desa lu udah di-lock sama organisasi teroris, yang dimana anggota terlemahnya aja bisa ngebantai satu klan besar gitu. Itu baru anggota terlemahnya, belum ketuanya. Ya, yang dimana lu tau lah. Oui, mort, si blessé. Je pète ma bière, malubulul. Dan kita juga harus ngomongin tentang perang besar di sini. Ada 4 perang besar di dunia Naruto, dari zaman Hokage pertama ke Hokage ke-7. Kalau lu nggak tahu seberapa gila itu. Tsunade itu kan cucunya Hokage pertama tuh. Dan Tsunade masih ada sampai sekarang. Cucu ke kakek itu cuma beda 3 generasi doang. Kalau satu generasi itu 20 tahunan, maka 3 generasi itu 60 tahun. Artinya, dalam rentang 60 tahun, mereka ngadain 4 perang besar. 4. Itu berarti mereka lebih sering perang besar daripada gue naik IMO di Mobile Legends. Dan jangan sampai lu terlalu terkenal di dunia ini. Karena kalau lu terlalu terkenal, ketika lu mati, lu bakal direinkarnasi jadi boneka buzzer pihak musuh yang harus ngelawan teman-teman lu sendiri. Mungkin lu bakal berpikir, ayolah, gua anak kecil, gak mungkin ikut perang. Lu lihat, bukan hanya lu harus waspada sama musuh lu juga harus waspada sama teman lu sendiri. Kenapa? Karena temen perang lu skill isu salah aim karena dia anak kecil yang belum punya kemampuan untuk perang tapi dipaksa untuk ikut perang. Dan itu Kakashi yang salah aim. Kakashi, gimana dengan temen lu yang lebih bot daripada Kakashi? Kesimpulannya, lu bakal mati karena ada perang besar dan aman ketika lagi damai. Tapi kapan damainya gitu? Jadi, setir, kemungkinan lu cook. AOT. Ya, gue gak perlu panjang-panjang jelasin kenapa dunia ini berbahaya lah ya. Tapi gue bakal tetap panjang-panjangin karena gue tahu kalian suka yang panjang-panjang. Kalau lu nge-spawn di luar tembok, ya lu mati. Kalau lu nge-spawn di dalam tembok, ya lu tetap mati. Titan-titan ini itu nggak cuma bahaya gitu. Mereka ini aneh. Udah gerakannya aneh, bentukannya aneh, emang aneh aja gitu pada dasarnya. Lu bayangin, ada sesuatu lari ngejar lu kayak gini. Maksud gua kalau ada orang nggak pakai busana lari ke arah lu kayak gini gitu aja udah freaky gitu. Nah sekarang buat mereka 10 kali lebih gede. Bayangin pagi-pagi bangun tidur lihat dunia terus lu lihat ini. Bro, gua gak akan pernah tidur lagi bro. Gua bakal tidur dengan mata terbuka udah kayak ikan nila di pasar tradisional. Oh iya, jangan pernah cok lu sampai masuk ke klub pramuka ini. Kalau nama lu bukan Ackerman, ya 2 episode lah lu tinggal nama sama kentut doang. Jadi detir, hapus diri lu atau Titan yang bakal ngehapus lu. Oke, dunia ini secara estetika keren. Literally mereka tinggal di Jepang.
Siapa yang gak mau tinggal di Jepang? Power sistemnya keren dan karakter-karakternya sangat-sangat MBG semua gitu. Tapi sebelum lanjut, karena gue tahu fans JJK tidak bisa membaca, gue akan jelaskan kepada kalian sistem power di dunia ini. Di dunia JJK, hal-hal negatif bisa berubah jadi energi kutukan. Dan energi kutukan bisa berubah jadi monster kutukan. Dan lu nggak bisa lihat monster-monster ini kalau lu nggak punya energi kutukan. Sekarang, gue nggak tahu itu hal yang baik atau buruk. Di satu sisi, lu nggak bisa lihat mereka, jadi lu nggak takut. Hidup tenang, makan, tidur, nggak tahu ada monster yang lagi ngelatin di sebelah lu. Di sisi lain, kalau lu nggak bisa lihat mereka, お客様ご注文はお決まり。 dan monster-monster ini tuh bisa ngebuat masalah dari masalah sepele sampai Avenger level threat. Pinggang lu sakit, monster kutukan. Temen lu digoreng sampai angus, monster kutukan. Temen lu dikutuk jadi Pokemon, monster kutukan. Bumi kecoak meteor sedikit, juga monster kutukan. Kan gak semuanya berbahaya. Ada penyihir special grade yang ngejaga dunia. Oke, coba lu lihat orang-orang kuat di dunia JJK. Yuki Tsukumo, pemalas. Yuta Okotsu, fraud. Gojo Satoru, rasis. Maksud gua, dikit kan. Geto Suguru, bro, ini orang malah jadi villainnya. Dia ganti tim. Jadi basically tim penjaga dunia itu kalau nggak pemalas, fraud, dikit cat, sama pengkhianat. Bro, walahi, we are cooked. Tim Avenger kita isinya orang-orang yang bahkan nggak bisa diandelin buat jaga parkiran. Dan ada juga yang namanya teknik kutukan. Di dunia JJK, tiap penyihir itu punya teknik kutukan bawaan dari lahir. Artinya teknik lu itu basically gacha dari orang tua lu. Lu nggak bisa milih. Dan namanya juga gacha, bisa bagus, bisa busuk. Lu bisa dapat teknik kutukan kayak Infinity-nya Gojo, yang basically bikin lu untouchable. Atau lu bisa dapat teknik kutukan kayak Shimekamaru ini, yang teknik kutukannya malah ngebuat tubuh dia jadi lumpuh. Itu mah bukan teknik kutukan, itu kena kutukan, anjir. Ya, jadi setir lah. Setidaknya kalau lu mati di Jepang. Oke, jujur, gue nggak nonton Pokemon. Gue nonton Pokemon itu cuma konten brewek kartu di YouTube doang. Jadi, gue nggak punya pengetahuan bola elit di sini. Yang gue tahu basicnya adalah lu nggak butuh bakat buat bisa punya Pokemon. Lu nggak butuh cakra, energi kutukan, atau semacamnya. Lu cuma butuh Pokeball dan ya, lu siap untuk punya Pokemon. Gue tahu ada Pokemon-Pokemon dengan ancaman kiamat, tapi ya bodo amat. Itu urusan pemerintah dunia atau siapapun organisasi yang mengurus Pokemon itu. Gua akan bermain dengan Pikachu gua di rumah. Ya, I mean, ini literally bumi dengan dia sih pet-pet keren yang bisa dilatih dan jadi teman hidup selamanya. Jadi ya, atir, sedikit lebih baik dari bumi. Kalau lo belum tahu premisnya Dr. Stone, gampangnya, semua manusia itu durhaka dan dikutuk jadi malin kundang selama ribuan tahun. Dan bumi balik ke zaman primitif. Tugas kita adalah harus membangun peradaban dari nol pakai sains. Kedengarannya berat, tapi denger gue dulu. Gue akan kasih tau ke kalian kenapa justru ini tuh dunia paling ideal buat ditempatin. Di dunia Naruto, lu butuh cakra. Di AOT, lu butuh kemampuan fisik buat survive. Di JJK, lu butuh energi kutukan. Bahkan di Pokemon, lu masih butuh bola ini buat nikmatin fitur dunianya. Sedangkan di Dr. Stone, lu cuma butuh brotak sengko doang. Tapi bang, gue gak pinter bang. Tenang, gue juga gak pinter. Tapi, gue udah nonton dan baca Dr. Stone sampai tamat. Gue udah baca kitab sucinya langsung sampai akhir. Gue tahu apa yang bakal terjadi di dunianya. Siapa aja orang penting yang harus gue perbudak, siapa orang yang harus gue jauhi, dan di mana resource-resource penting buat gue kuasai. Dan gue juga sering nonton video-video primitif survival di YouTube, juga video life hack bertahan hidup di Instagram. Gue akan jadi juru selamat bro di sana. Semua itu berkat ribuan jam yang gue habiskan untuk nge-scroll di YouTube dan Instagram setiap hari. Yang semua orang bilang itu cuma buang-buang waktu dan gak berguna. Lihat siapa yang gak berguna sekarang. Jadi kesimpulannya, jangan pernah berhenti untuk nge-scroll. Dan mungkin aja video-video life hack yang lu tonton itu akan benar-benar membantu kita di masa depan. Jadi ya, estir, mimpi bahasa WNI. Jadi itu aja semua mimpi bahasa WNI yang gue tuangkan di video ini. Like video ini kalau ini menghibur dan jangan subscribe. Komen juga next video bahas apa. Sekian, gue mau balik nge-scroll dulu.